ketahanan pangan dan sektor pertanian. Ketidakpastian kondisi perekonomian global yang semakin meningkat sebagai dampak meluasnya penyebaran COVID-19 menyebabkan semakin memburuknya kondisi perekonomian global. Hal ini berimplikasi pada penurunan kinerja sektor pertanian. Karena itu, mitigasi resiko penurunan kinerja sektor pertanian sebagai dampak dari penyebaran COVID-19 diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan reorientasi kebijakan dan program pembangunan pertanian, yaitu yang pertama, memperkuat program pemberdayaan petani dan padat karya berbasis pertanian di desa dengan model Cash for Work. Dengan demikian, memberikan kesempatan bagi petani dan masyarakat yang kurang sejahtera dan menganggur atau setengah menganggur untuk memperoleh tambahan dan meningkatkan pendapatannya, sehingga mampu menekankan angka kemiskinan di perdesaan serta mengangkat kesejahteraan petani. Mengantisipasi terjadinya lonjakan harga pangan dengan melakukan pemetaan secara akurat stok pangan nasional, serta mendeteksi sejak dini wilayah yang berisiko terhadap rawan atau krisis pangan. Keempat, memperbaiki jalur distribusi subsidi pupuk kepada petani agar berjalan lebih efektif dan efisien. 5. Mengakselerasi peningkatan jumlah petani penerima KUR, kredit usaha rakyat, dengan menyederhanakan mekanisme dan persyaratan menyalurkan KUR. Keenam, memberikan stimulus atau insentif kepada petani dalam menjaga dan meningkatkan produksi pertanian di tengah tekanan penyebaran COVID-19 yang semakin luas. Mengawasi ketat stabilisasi harga pangan, baik di tingkat petani maupun konsumen, dengan disertakan meningkatkan kegiatan pasar murah atau subsidi pemerintah untuk rumah tangga serta UMKM sektor pertanian. 8. Memperkuat ekspor pertanian di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing, optimalkan negosiasi perdagangan, serta perluasan pasar ekspor ke negara dagang non-tradisional. Panic buying. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia mengakibatkan banyak masyarakat dunia mengalami panic buying, termasuk di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Secara fisiologis, panic buying terjadi karena adanya kekhawatiran masyarakat untuk bertahan hidup selama pembatasan sosial, takut kekurangan barang kebutuhan hidup, sehingga memborong barang dalam jumlah besar. Pun data stok pangan seperti beras, gula, minyak, bawang putih, dan lainnya dalam kondisi tercukupi, namun distribusi kebutuhan pokok masih terhambat karena aktivitas distributor terganggu dan kondisi pasar mengalami perubahan akibat COVID-19. Petani tetap berproduksi, namun mengalami kendala dalam pemasaran, terutama petani yang belum bisa menjual produk dengan online. Penimbunan bahan pangan telah terjadi baik dalam skala kecil maupun besar, menyebabkan kelangkaan di beberapa tempat, sehingga berdampak pada kenaikan harga produk pangan. Panic buying sangat berbahaya apabila tidak segera dikendalikan, karena dapat menyebabkan krisis politik, ekonomi, sosial, budaya, bahkan stabilitas negara akan terganggu. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini, Kementerian Pertanian, Satgas Pangan, Polri, Perum Bulog, Kementerian Perdagangan, harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, yaitu yang pertama, menghentikan kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan bahan pangan sebagai dampak dari penyebaran COVID-19 dengan cara meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok pangan produksi dengan protokol kesehatan dengan ketat. Kedua, menetapkan regulasi pembatasan jumlah belanja per orang selama mewabah COVID-19. Ketiga, memetakan lokasi yang mengalami kesulitan dalam memasarkan produk pangan dan pertanian agar dapat dibantu dan dikawal dalam pendistribusiannya, sehingga tetap lancar sampai kepada konsumen akhir. Keempat,
mendorong petani yang selama ini menjual produknya dengan cara tradisional agar segera beralih dari cara e-commerce dalam memasarkan hasil panennya. 5. Melakukan refocusing atau pengalihan anggaran kegiatan, terutama pengalihan belanja yang tidak langsung dapat dinikmati masyarakat untuk kegiatan yang dapat langsung dinikmati masyarakat. Dan terakhir, mendorong percepatan penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk usaha kecil, mikro, dan menengah dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi pertanian.